Mendirikan Langkah Suka. Marong Mahawangsa dititahkan oleh Raja Rum menemani putranya meminang putri Tiongkok. Dekat Langka bekas kerajaan Rawana, mereka itu diserang oleh Garuda yang bermaksud dengan persetujuan Nabi Sulaiman mempertemukan anak Raja Rum dan putri Tiongkok itu di Langka. Anak Raja Rum itu hilang, diterbangkan Garuda itu. Marong Mahawangsa tidak tahu bahwa anak raja itu selamat, dan karena itu dicarinya. Hatta, beberapa hari lamanya Raja Marong Mahawangsa mencari anak Raja Rum itu dengan kemaskulan yang amat sangat. Karena Sultan Rum menyerahkan anak kandanya itu ke dalam jaganya. Dan ialah harapan yang besar kepada Sultan Rum itu. Maka Ratalah sudah disuruh cari oleh Raja Marong Mahawangsa kepada segala menteri para penggawa Hulu Balang. Tiada juga bertemu dengan anak Raja Rum itu. Maka Raja Marong Mahawangsa pun berlayarlah halanya. Pergi ke timur dengan bahteranya menyusur daratan tanah besar itu, sambil mencari-cari juga akan anak Raja Rum itu kalau-kalau bertemu. Hatta dengan demikian itu maka sampailah kepada suatu teluk dengan suatu tanjung. Maka Raja Marong Mahawangsa pun bertanya pada seorang mu'alim yang tua di dalam bahteranya itu. Apa nama tempat itu dan apa halnya? Maka sembah mu'alim itu, bahwa pulau yang besar yang baharu hendak bersuatu dengan daratan itu bernama Pulau Seri, dan sebuah pulau yang kecil dekatnya itu pula bernama Pulau Jambul, dan yang arah ke datarannya sedikit itu bernama Pulau Lada, tuanku. Maka titah Raja Marong Mahawangsa, jikalau demikian, singgahlah kita berlabuh ke timur teluk ujung tanjung di antara tanah besar dengan pulau yang besar itu. Setelah itu, lalu berlayarlah bahtera itu menuju tempat yang dititahkan oleh Raja Marong Mahawangsa itu. Antara berapa ketika lamanya berlayar, maka berlabuhlah bahtera itu. Maka Raja Marong Mahawangsa pun dengan segala menteri pegawai Hulu Balang naiklah ke darat. Maka tatkala itu datanglah kaum Gergasi, orangnya besar-besar, terlalu banyak datang menghadap Raja Marong Mahawangsa. Maka oleh Raja Marong Mahawangsa pun sudah diketahuinya orang-orang itu bangsanya. Ia pun turunan Gergasi, yaitu sebangsa raksasa. Lalu ditegurnya, serta dengan manis suaranya mengambil hati mereka itu. Maka segala kaum Gergasi itu pun sangatlah kasih sayang, serta dengan takut dan hormatnya akan Raja Marong Mahawangsa itu. Karena hebat sikapnya tiada berlawan pada zaman itu, dan segala yang melihat akan dia takut dan gementar sekaliannya daripada segala bangsa. Maka titahnya pada segala kaum Gergasi yang datang itu, adapun beta singgah ini jikalau baik bicaranya maulah beta duduk berhenti di sini dahulu, sementara menanti kabar anak Raja Rum itu kalau-kalau ada hidupnya. Maka sembah segala kaum Gergasi itu. Patik sekalian pun lebih lagi kesukaan, karena patik-patik sekalian ini tiada menaruh raja pada tempat ini. Jikalau demikian, baiklah, duli tuanku coba berangkat, melihat tanah yang patut tempat tuanku hendak duduk. Maka Raja Marong Mahawangsa pun berjalanlah menyusur mencari tanah tempat hendak membuat kota, parit, balai, istana itu diiringkan oleh menterinya dan segala kaum kerabatnya itu. Maka bertemulah dengan tanah bumi yang baik. Terlalulah indah-indah tempatnya dan pemandangan dikelilingnya amatlah permai-permai.
tanahnya pun berpasir. Maka tiadalah ia turun ke bahteranya lagi. Gila dengan memungut buah-buahan dan membuat kota istana dengan balainya yang terlalu amat besar lagi dengan indahnya. Setelah sudah kota balai itu, maka dinamai Langka Suka. Karena mengerjakan itu disambilkan dengan makan, minum, dan bersuka-sukaan jua, serta dengan beberapa binatang perburuan berjenis-jenis daripada rusa, kijang, napuh, pelanduk, sapi, dan lainnya yang dimakan oleh sekalian orang bekerja itu. Maka terlalulah amat kesukaannya sekalian mereka itu dengan tepuk tarinya dan bunyi-bunyiannya, karena kaum itu tiada beraja, hanya ia sekalian berpenghulu saja. Dan lagi pun baik budi bahasanya Raja Marong Mahawangsa dengan segala menteri, para pegawai hulu balang rakyatnya sekalian itu. Setelah sudah lengkap kota istana dan balai itu, barulah Raja Marong Mahawangsa menitahkan orang, menyuruh punggah angkat segala kalkasar, serta dengan istrinya sekali disuruh bawa ke istana. Kemudian segala istri hulu balang para pegawai masing-masing berbuatlah rumah dan kampung, diaturnya berkeliling kota rajanya. Setelah sudah sekaliannya itu, maka masing-masing pun datanglah menghadap rajanya sehari-hari. Maka termasyurlah kabar, Raja Marong Mahawangsa sudah duduk menjadi raja kepada tempat itu. Maka segala dagang sentri pun bermohonlah datang berniaga ke dalam negeri itu, dan Baginda dengan segala menterinya makinlah bertambah-tambah baik budi bahasanya kepada segala isi negeri. Dan kesenanganlah segala rakyat mencari makan pergi mari ke negeri itu. Tiada pernah teraniaya. Maka banyaklah orang yang berpindah dari luar negeri membawa anak istrinya pergi duduk bersama-sama Raja Marong Mahawangsa itu, hingga makin bertambah-tambah rakyatnya daripada sebulan kepada sebulan, daripada setahun kepada setahun, dan makin banyak orang berpindah itu. Maka tetaplah Raja Marong Mahawangsa di atas tahta kerajaan dengan adil murahnya. Demikianlah diperintahkan oleh Baginda itu tiada lagi berubah, melainkan daripada sehari kepada sehari bertambah-tambah kebijakan sahaja di dalam negeri itu.